Gama di akhir zaman bak jaro ketanyonyo tergantung-gantung lagi anak yatim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak heran karena itu dugaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyo karapro bahkan Abuya sedikit merinci, yaitu bahwa kita dan masyarakat kita menduga agama ini tidak berhasil memberi pengaruh dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Di mana itu bisa kita katakan? Memang kita tidak pernah berkata secara zahir, karena itu akan mempengaruhi akidah kita. Boleh-boleh kita akan murtad. Namun kenyataan yang kita lakukan daripada perbuatan kita adalah memberi arti kita telah melakukan hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah nibak malam yang berbahagianyo dan nyo kamu sapat-sapat ilmu Allah yang megahnya, yaitu Masjid Baitur Rahman, dalam rangka kegiatan majlis pengkajian tauhid tasawuf setiap malam Senin ba'da Isya. Mudah-mudahan majlis zikirnya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah, serta kita berdoa kepada Allah dan salam ta'zim kepada guru kita Abuya, para keluarganya, para khalifahnya semua, para jamaahnya. Mudah-mudahan kita selalu di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, makalah pada malam yang berbahagia ini, yaitu mencintai agama. Ini makalah tanggal 15 Mei yang ditulis oleh Abuya sendiri. Abuya dalam makalah ini memberikan satu diagnosa atau katakanlah satu catatan terhadap kenyataan agama di akhir zaman ini. Mungkin Abuya ingin menggambarkan agama di akhir zamannya lagi anak yatim. Ijak kedih itulah, ijak kena itulah, ijak kelih pegah masalah, ijak kena pegah masalah, sehingga ni yatimnya terkatung-katung menansyid agama. Agama di akhir zaman bak jaro ketanyonyo tergantung-gantung lagi anak yatim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak heran karena itu dugaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyo karapro bahkan Abuya sedikit merinci, yaitu bahwa kita dan masyarakat kita
menduga agama ini tidak berhasil memberi pengaruh dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Di mana itu bisa kita katakan? Memang kita tidak pernah berkata secara zahir, karena itu akan mempengaruhi akidah kita. Boleh-boleh kita akan murtad. Namun kenyataan yang kita lakukan daripada perbuatan kita adalah memberi arti kita telah melakukan hal yang demikian. Karena anu tanyo antum tapakat untuk berpikir agama, untuk bermusyawarah masalah agama, untuk mengikuti orang-orang yang punya manhaj berpikir tentang agama. Katakanlah seperti Abuya, beliau punya manhaj, terutama manhaj yang sempurna ada. Di akhir-akhir zaman ini sudah kita anggap satu manhaj yang sangat sempurna. Ada syariatnya, ada gambaran tentang tarikatnya, bagaimana agama itu dapat diamalkan dengan hati, tidak dengan teori-teori, artinya akal, tetapi lebih kepada hati. Ada manhaj lain, bagaimana amalan daripada hati itu sampai kita betul-betul dekat dengan amalan itu. Maknanya sampai kita betul-betul membenarkan hakikat itu ada. Bahkan lebih kepada itu, Abuya mengajak kita kepada kearifan. Makna arif ini tidak memandang orang lain itu karena sebab-sebab, karena dalil-dalil, karena uruf-uruf, karena definisi-definisi. Makanya orang arif itu mudah saja berkawan. Nur Aceh bebegah bohjuk boh belangan, tetruk dabuna. Biasa saja. Kalau sudah sampai baru kita beri nama. Dia urung sufinya santai saja. Macam kalangan dia boleh dia bergaul. Terkadang tanya yang risih. Dan kalau nak urung yo jaro Abuya, yang karisih. Nak urung dia tengah tu Abuya, yang pirisih. Buya nak risih dengan urung arif dia nak risih. Orang risih itu orang syariat, orang tarikat itu masih risih. Orang hakikat, orang arif itu gak ada risihnya. Tuh dia urung lain menong-menong kagak cerita. Rimbang si Abuya. Ya kan? Artinya kita anggap bahwa dakwah Abuya itu berstruktur dan sistematis dan punya tujuan yang arah yang sangat penting dan punya tingkatan. Capability dan tingkatan itu jelas. Nah, persoalannya mengapa kita tidak ikut? Mengapa kita tidak mampu ikut
dan mampu kita mengajak. Ini bukti hari ini kita sedikit. Bukti sedikit ini bermakna pertanyaannya, apakah kita dan pemerintah itu tidak menganggap agama itu penting? Nah, pertanyaan itu pertanyaan Mbak Buya. Tanya no jumlah Abuya kata kejap. Ni tu pertanyaan lagi nyo. Memang dia hendak dakun, tapi sikap tanya melahirkan pertanyaan Abuya. Hei, tunggu Zainuddin katanya. Belum katrip pun jak kena dah pegah agama. Kira-kira agamanya bisa membuat keberhasilan di dunia dan akhirat. Ragu-ragu no mentang. Nyan bahasa Abuya. Nyo lagi nyan tu Zainuddin. Bahasa Abuya ke. Memang dia hendak dakun bahwa agama itu tidak. Atau sebaliknya kita mengatakan agama itu memperhasil, agama itu sumber di akhlak, tapi kenyataan dia mana? Tanya urut-urutnya yukhalifur rawi. Kita riwayatkan A, aku but mesti B. Maksudnya kita tidak dapat. Kita mencintai Abuya dan sunnah-sunnahnya, tapi kita tidak mampu mengajak ini. Maka ini dipertanyakan oleh Abuya. Yang nak mampu si habis syukuri tiro. Ayo ngorumpan ngo yang lain. Hanya juga ada syukuri ngorumpan kabe. Mana ju. Sadaqallah. Bukan berarti ajaran Abuya itu hilang, tidak. Hilang di Banda Aceh. Balai nak ada. Lagi agama. Kita tanya nak ikut agama. Maka agama ini akan hilang. Ya hilang. Hilang tempat kita, pada diri kita, pada rumah kita hilang agama. Irmah tanya ada agama. Baru mau buat mana? Oleh kerana itu yang harus sifat. Sifat da'i. Ini Abuya bukan artinya menuduh. Bukan. Tapi ini namanya soal istifhamiyah. Jadi memang begitu pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, Abuya memberi dugaan bahwa mungkin agama itu penyebab terhambatnya ekonomi, terhambatnya keperluan-keperluan duniawi. Sehingga kita jika diajak untuk membangun arah ke agama, lalu kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Memang kita tidak mengatakan itu. Tapi perbuatan kita itu menyatakan bahwa kita telah mengatakan, mendiagnosa, menghipotesis bahwa betul agama penyebab penghalang ekonomi, penghalang keduniaan kita. Padahal kenapa demikian ada pada kita? Padahal kita tahu seluruh khabar daripada Al-Quran, khabar daripada Rasul, khabar daripada ulama, terutama dari Abuya. Tahu kita betul. Khabar-khabar itu tahu kita. Masalahnya hanya nyata badannya. Kepakan hanya nyata.
Karena kita memang tidak timbul yakin. Kenapa tidak timbul yakin? Lalu kita karena berbimbang. Kenapa kita tidak berbimbang? Katanya kau putus dengan Allah sebenarnya. Ya, masalahnya kita putus dengan Allah. Ya, dia putus Allah, mau berbimbang gitu. Dipegah dia mana? Nyo jauh masjid raya nyo. Disah lah pikiran dia. Nyo mana disah, diberikan keraguan-keraguan, berbimbang. Dan apa yang disuruh oleh guru kita Abu Ya ketika kita berbimbang, yang kita lakukan. Sehingga bertambah kebimbangan dia. Bertambah kebimbangan dia, gadah yakin. Wataji'uh yakin, si hanada. Barang yang enggak nyata, enggak syuhud kayaknya. Maka kepegah oleh Abu Ya kutip hadis Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Sembah Allah. Nepubut pu yang kepegah oleh Allah dan Rasul lagi-lagi butnyan ron terang dengan kalian dengan Allah. Maknanya dekat sekali. Terang, nyata hakikat. Makna nyata barang bapa. Nyata deh. Tapi kenapa tidak nyata? Katanya. Menolak. Karena hana yakin nih. Pakan hana yakin karena berbimbang nih. Kudu bimbang. Sama yang bimbang ada dua faktor. Sabuh hati dan darahnya hana betul. Sabuh na makhluk lain yang sah-sah padanya. Makhluk lainnya na dua. Na bentuk jin, na bentuk manusia. Sah saya. Ajak kena memikir. Bang Nabi syukuri diro. Ya. Trip pala ada Nabi syukuri. Ni nampak doktor mentang. Trip mentang. Anak jajak. Dok yang jajak. Kaget dia. Ada trip bagian tu. Kaget anak. Gadah tu. Jadi galah sunnah yang besar yang dibawa oleh Abu Ya. Yang turun-temurun. Yang dimana sunnah ini punya silsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hafal itu. Nas'alukallahumma ya Allahu bisirri sirri zati ya ghusah. Summa bi Jibrila fa bil masduqi khairil wara turafa bis siddiqi. Kita yang hafal sampai Abu Ya. Ju'e malau dah hafal. Tapi ketika kita berbimbang, hati yang berbimbang, adakah kita dibilang oleh Abu Ya, bila ron berbimbang hati, itu semayang, pegelih tubuh, pegelih pakaian, pegelih tempat, itu semayang, semayang 2 rakaat, semayang taubat, semayang hajat, lalu duduk istighfar. Lalu nak baca Al-Fatihah, nak baca Qul huwallahu ahad lega. Ngecok fotokopinya nak kirim kepada Allah. Kopi anak asli amal tanya orang lelaki, kopi lagi tu. Kopi ijazah sihat. Mislus sawab yang dah kirim. Seumpama pahala batanya orang dengar. Kan mangat yang pergi kopi-kopi pahala. Lagi orang pergi kopi ijazah. Sedang tsunami kah ada ijazah batanya. Nah, pada masa ulah ini nak ada kopi. Ini ada kopi ke Rasulullah.
Tak kopi ke guru muslim nak, tak kopi ke ayah ke mak nak, ke guru-guru yang soleh. Syekh Bahauddin Naqsyabandi ke Abuya Syekh Haji Amrul Wali Al-Khalidi. Ada Abuya Mudawali, ada kopian-kopiannya. Maknanya mana dia kenang tunami. Nah ini. Mislus sawab. Bahkan kenang tsunami, tsunami ria. Tsunami angko, kan bisa hilang itu. Amalan-amalan. Ya, bisa hilang amalan. Ini jemaah yang Allah muliakan. Jadi apabila kita nyokah ragu, ya, maka lahir pertanyaan ini, diagnosa Abuya terhadap ini bukan tuduhan, tapi kenyataan. Jadi tanya harus tak ulang loh. Nyokal lagi nyo, tui semayang, ya kan? Tunggu semayang taubat, du tawaju. Agar tanya baik ragu. Lalu lazim zikir. Item dengkung. Item tanya buta rabitah syarif, maka murid tu kerjanya rabitah syarif. Rabitah syarif dua makna. Makna yang pertama, sering-sering tak mengen ngurung soleh, ngabi syukri saja. Atau sering-sering tak pegah gegop. Sebenarnya pegah gegop kan kamunya tak gepakan dakwah, kamu tem paket. Sebenarnya kayak pegah gegop. Kamu baik sampai gadah daripada peredaran dakwah. Yang meninggal tidak dicatat sebagai orang-orang yang mengajak agama, karena itu paling penting. Hal yang paling penting dimusyawarahkan, dipikirkan oleh umat Islam adalah masalah ain, masalah agama. Nabi kepegah la yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsihi. Ku yang paling tercintai badannya motor ke Honda ke tempu yang paling dia cintai Allah dan Rasul. Jadi yang tak bagi-bagi Allah dan Rasul. Jadi kena cerita burung khutbah laginya bedahana ya Abu Bloh de kami nak ayah lun cinta kami bakalan kami kahan ali. Sebenarnya kita tidak boleh menduga orang-orang itu mencintai harta benda. Bahkan Umar katanya, hanya bisa dikatakan ahli cinta kalau belum aku, belum Allah dan Rasul lebih engkau cintai, wahai Umar. Maka orang membagi cinta, apa yang dia cintai, apa yang dia miliki. Dia miliki Allah dan Rasul, tak bagi dia Allah Rasul juga. Makna ini itu yang harus kita bagi. Iman, Islam, ihsan itu harus kita bagi. Jadi bila tanya tidak berkemampuan untuk kita bagi, maka kita ada bahaya. Bahayanya apa? Seperti diprediksi Abuya. Sebab mengajak itu enggak sulit. Karena dia bukan mengajak. Apakah juga dia apakah orang lain yang lagi urung bola, semakin lempar bola itu balik kepada tanya. Tapakat gop tanya akan sebab tanya yakin. Kali lun tim dang ikunya untuk terperbaiki diri sebenarnya, bukan menasihat.
Biar habis syukri lagi, habis syukri pun dah nasihat mantap. Ya Pak Ilya. Ada komandannya, ada lapangannya, ada pun dah nasihat. Lagi uru-urunya kepu. Nak boleh dah nasihat. Kita tidak boleh menduga yang di depan kita lebih bodoh daripada kita. Enggak. Kalau Rasulullah sampaikan apa adanya. Boleh jadi orang yang mendengar itu lebih paham daripada engkau yang menyampaikan, kata Rasulullah. Memang kepu tidak pegah adanya. Hanya tak pegah agar agamanya maknanya. Hidup apa yang pegah dia abuyanya. Nyo saling-saling tanya lagi anak yatimnya, ijak kena dah tulah, ijak kedih dah tulah. Akhirnya agama lagi keduga dia abuya. Dan juga Rasulullah menduga itu. Akhir zaman agama itu seperti anak yatim. Ijak kena itu masalah, ijak kedih masalah. Memang dalam kata-kata tidak, tapi dalam tindakan ya. Maka timbullah hipotesa Abuya, dugaan. Padahal Abuya mengatakan agama ini adalah petunjuk pemberi arah kepada kita agar kita lebih bagus hidup di dunia dan di akhirat. Bila kita tidak punya agama, maka umat ini akan rusak. Karena agama pondasi dari segalanya. Apabila akhlak mereka sudah rusak, fa in zahabat akhlaquhum zahabu. Maka rusak akhlak, maka rusaklah segalanya. Akhirnya jangan Anda bayangkan bahwa di kota-kota suci, di pinggir-pinggir Mekah, Madinah sekarang sudah ada pesta-pesta, sudah ada seks bebas, sudah ada perjudian, sudah ada pencurian. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka telah menduga agama tidak dapat menyelesaikan masalah. Maka mereka mencarilah jalan-jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Kapan mereka akan tahu bahwa agama itu sebagai penyelesai masalah dalam kehidupan dunia dan akhirat? Kapan? Ketika mereka mati. Wate tanya ke mati, maka baru tanya merasa bahwa agamanya sangat penting. Wate tanya kena mati, baru bahwa kesehatannya penting. Maka tanya tak berobat, kena kedih, kena baik mati. Habis ekonomi tanya dacok, tak berobat. Tapi ketika tanya kau mati, kau di bawah tahta sara, di liang lahat atau di liang syak, maka tanya akan tertuju bahwa agamanya penting. Agamanya memang dasar untuk menyelesaikan masalah dunia akhirat. Pajan tanya sadar, waktu kageplei 7. Inan ke baru sadarnya. Ya Allah, ni kembalikan dong ya Allah.
lum lunak pubut yang baik ya Allah, an na'mala salihah, agar lum bisa lum pubut amal-amal soleh lum ya Allah. Balik lum ke dunia ya Allah, agar lum dia ikut abuya dengan benar ya Allah. Jadi sebelum meninggal abuya, kita harus dapat menunjukkan bahawa pertanyaan-pertanyaan abuya ini tidak muncul lagi. Nyoka getemanya lagi oleh abuya, ini ada kendala dalam jamaah kita sendiri. Termasuk diri ulun tuan. Artinya kita memang tidak pernah menyatakan secara terus terang, tetapi perbuatan kita menyebabkan abuya melahirkan makalah. Demikian juga pemerintah-pemerintah kita. Berapa banyak para alim ulama menyebarkan dakwah ke mana-mana. Demikian juga masyarakat-masyarakat kita. Mengapa demikian? Karena apa yang dipertanyakan itu sebenarnya itu yang dilakukan, meskipun tidak dikatakan. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, harapan abuya pada poin ke-6 agar kita tidak berpisah-pisah dengan Allah. Ini sebenarnya harapan para ulama dan juga dengan Rasul. Agar Allah dan Rasul selalu mendampingi kita di mana-mana. Ini tujuan abuya. Oleh karenanya kita harus menyahuti apa yang disampaikan oleh abuya ini, agar kita jadikan agama patron hidup kita, agar kita jadikan apa yang disampaikan oleh abuya. Ada posko-posko dapat kita melakukan safar perjalanan kita berdakwah, kita berganti-gantian untuk menghidupkannya. Dan abuya membuat amal, bahkan menambah amal, dari berzikir yang sedikit menjadi zikir yang banyak. Ratib seribe abuya kan dia pehek-pehek tanyo, agar tanyo selalu bersama Allah dan Rasul. Itu harapan dari abuya. Mudah-mudahan makalah abuya yang singkat ini dapat kita maknai, dapat kita sadari, agar kita lebih berperan aktif. Masing-masing kita melakukan dakwah. Kita ajak keluarga kita, tangga kita. Coba kita memperbaiki kembali niat kita. Mudah-mudahan kita akan terperbaiki dengan banyak kita mengajak orang kepada kebaikan. Ini saja. Mudah-mudahan syarah makalah abuya yang singkat ini dapat kita ambil intisarinya,
agar kita menjadi orang-orang yang terperbaiki. Adanallahukum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.